Halo Kosan, selamat datang di videoku lagi. Dalam videoku kali ini kita akan membahas salah satu topik mengenai perkuliahan di Stipram Yogyakarta serta perkuliahan di dunia perhotelan dan dunia pariwisata. Nah, dalam video-videoku sebelumnya aku sudah memberikan link Instagramku di mana kalian bisa bertanya, sharing pengalaman atau berbagi pertanyaan ya, atau kalian kalau mau ada pertanyaan bisa kirim ke aku lewat DM maupun di kolom komentar. Nah, dalam videoku ini aku sudah melist beberapa pertanyaan yang masuk ke DM Instagramku secara pribadi yang aku mau jawab setiap pertanyaannya itu ya, supaya nanti teman-teman sebelum DM Instagramku itu sudah nonton video ini, jadi tinggal menanyakan apa yang teman-teman memang betul-betul tidak ketahui. Karena hampir setiap pertanyaannya itu menyangkut masalah-masalah yang sekiranya aku bisa jawab, tak jawab, yang itu sebetulnya bisa nanti waktu kuliah tuh kalian ketahui. Tapi kalau belum masuk kan biasanya penasaran. Jadi aku akan jawab satu persatu pertanyaannya. Semoga apa yang aku lakukan ini bisa membantu kalian ya. Oke, jadi langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apakah biaya semester Stipram tidak mahal? Nah, untuk biaya semester di Stipram itu per semesternya sekarang itu kalau tidak salah aku lihat di websitenya itu 2 juta rupiah ya. Dan itu biasanya flat. Kalau aku dulu waktu aku masih di kampus yang lama, biayanya masih 1,5 juta ya. Tetapi karena ini sudah pakai gedung baru, fasilitas baru, bahkan sekarang ini lebih lengkap, biaya 2 juta itu aku rasa masih biaya yang cukup murah dan terjangkau ya. Tetapi tetap kembali kepada pribadi masing-masing, murah atau tidaknya itu tergantung perekonomian kita ya. Jadi mungkin jawaban dari aku seperti itu. Terus masuk ke pertanyaan kedua ya. Apakah di Stipram diwajibkan memakai seragam? Ya, jawabannya iya. Apakah biaya seragam termasuk dalam biaya DPP? Oh iya, betul. Jadi biaya seragam itu termasuk dalam biaya DPP. Nah, kalian kalau cek di website, biaya DPP itu sudah termasuk uang gedung dan juga seragam ya. Serta nanti uang semesterannya pun sudah termasuk dalam uang kegiatan praktikum kalau misal ada seating system dan lain-lain ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Apakah UTS di Stipram dipungut biaya lagi? Nah, ini yang tadi aku jelasin ya. Biaya semester di Stipram, UTS-nya sudah termasuk dalam biaya semesteran ya. Terkecuali kalau kalian mendapatkan tugas kunjungan wisata, nah di situ biasanya itu biaya sendiri ya. Tapi kalau UTS tertulis tentu biayanya semua dari Stipram. Terus pertanyaan nomor selanjutnya aja ya, karena banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk magang di dalam atau di luar negeri memakai biaya sendiri? Oke, pertanyaannya masih seputar biaya ya. Ya, kalau magang mau di dalam mau di luar kita itu biaya sendiri ya. Karena magang itu kan tugas kita. Jadi kampus tidak memberikan pembiayaan, kita yang harus modal dahulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa minimal tinggi badan untuk masuk Stipram? Nah, kalau tinggi badan masuk Stipram tuh sejauh yang aku tahu kok enggak ada ya kayaknya ya. Karena temanku pun ada yang kecil ya, cuma 150 mungkin bisa masuk kok perempuan itu. Juga temen cowok ada yang pendek, tetap bisa masuk Stipram ya. Jadi kalau tinggi badan setauku masih tidak ada minimalnya ya. Tapi kalau salah aku mau dikoreksi ya. Apakah kalau memakai behel atau memiliki gigi gingsul boleh masuk Stipram? Wah, ini pertanyaannya jawabannya tentu boleh ya. Karena gigi gingsul atau memakai behel itu kan masih boleh lah. Boleh, sejauh ini setahu aku boleh sih. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau mau masuk kerja di kapal pesiar, mending pilih D3 atau S1. Oke, kalau fokusnya memang untuk kapal pesiar, maka saranku langsung aja ke D3 ya, karena nggak perlu lama-lama ya. Kalian cukup magang 6 bulan, nanti cari magangnya 6 bulan, terus pelatihan, cari surat-surat kelengkapannya, karena lebih cepat lulus lebih baik toh. Jadi kalau saranku ke D3 aja, karena lebih fokus ke dunia perhotelan ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah magang ke luar negeri diwajibkan pada saat mengambil S1 di Stipram? Maka jawabannya tidak. Tapi kalau keluar negerinya wajib. Karena pertanyaannya tadi magang.
kalau magang tidak wajib ya, tetapi untuk bisa lulus dari S1 Stipram Yogyakarta, kalian harus punya paspor, harus pernah keluar negeri, entah itu lewat FCS, lewat student exchange, lewat double degree, ataupun lewat magang. Nah, itu pilihannya ya. Kalau misalkan magang di dalam negeri nggak masalah, tapi paling nggak ikut FCS ke luar negeri. Ya intinya, untuk bisa lulus di Stipram, harus ke luar negeri dulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah pada saat magang menerima atau dapat gaji? Oke, menarik ya. Kalau aku bilang, kalau magang di luar negeri, kalian akan mendapatkan gaji. Sejauh yang aku tahu seperti itu ya, karena pengalaman-pengalaman teman-teman yang aku kenal, mereka mau magang di Thailand, mau magang di Malaysia, itu mereka pasti dapat uang gaji ya. Jadi kalau kalian magang ke luar negeri, kemungkinan dapat gajinya itu malah ada. Tapi kalau di dalam negeri, Kak, di Hotel Jogja itu sejauh yang aku tahu itu sangat jarang. Walaupun aku tahu ada hotel yang memberikan kompensasi gaji 25.000 per hari. Nah, itu pun aku nggak tahu apakah itu masih berlaku sampai saat ini atau tidak. Tetapi kalau kalian mau magang yang dapat gaji, maka maganglah di luar negeri. Oke, lanjut lagi ya. AMTA sama Stipram bagus mana? Wah, ini pertanyaannya sulit ya. AMTA atau Stipram bagus mana? Kalau ini aku nggak berani rekomendasi. Tetap kalian cek sendiri ke kampusnya, cek sendiri ke websitenya, cek sendiri ke YouTube-nya kampus masing-masing. Di situ ada profilnya. Kalian bisa cek di situ ya. Karena di sini aku nggak mengedepankan salah satu kampus, mau Stipram mau AMTA itu pilihan kalian ya. Wong sama-sama kampus pariwisata. Oke, lanjut aja ya. Apakah lulusan Stipram jadi semua? Ini pertanyaannya ambigu ya. Pertanyaannya jadi semua tuh dalam artian jadi orang, ya memang sudah jadi orang, jadi sukses kah atau apa? Ya pertanyaannya lulusan Stipram itu, oh ini ya, maksudnya ada yang di luar negeri atau di hotel gitu? Nah, maka jawabannya iya, banyak ya. Kalau lulusan Stipram untuk teman-temanku aja ada yang di Qatar, ada yang di kapal pesiar, ada yang sudah juga sampai ke negeri Amerika juga ya, sudah sampai sana ya. Kalau di hotel banyak sekali ya. Teman-teman lulusan Stipram tuh rata-rata kalau kalian tahu di hotel-hotel Jogja tuh anak-anak Stipram juga itu. Jadi anak-anak perhotelan dari Stipram banyak sekali ya. Lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya ya. Apakah lulusan Espar mudah mencari kerja? Nah, pertanyaannya apakah lulusan Espar mudah mencari kerja? Nah, jawabannya gini aja sih. Kalau kerja itu tergantung kita ya. Tetapi peluang yang Pak Hendro katakan waktu itu peluangnya gede sekali ya, karena lulusan pariwisata itu baru sedikit dan belum banyak, karena baru resmi menjadi strata 1 itu waktu tahun 2008. Jadi bayangin ya, baru 12 tahun ini menjadi ilmu strata 1. Tentu lulusannya belum sampai jutaan ya, baru mungkin ribuan. Jadi mungkin kalau jawabanku seperti itu, kalau salah mau dikoreksi ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada bantuan di Stipram seperti beasiswa uang semesteran? Oke, setahu aku beasiswa ada ya, tetapi seberapa besar aku kurang begitu paham. Dulu aku pernah daftar tapi nggak lolos juga ya, hanya sedikit waktu itu yang lolos. Mungkin kalau jawaban mengenai beasiswa bisa tanya ke kampus langsung ya, karena aku takut salah jawab nih. Karena sepengalaman aku dulu cuma sedikit. Tapi nggak tahu kalau sekarang, jangan-jangan sudah banyak, kan aku juga nggak tahu ya. Oke, lanjut ya. Apakah di Stipram ada organisasi mahasiswanya? Oh, banyak sekali. Kalau kalian tahu, organisasi mahasiswa di Stipram itu ada ya. Kalian mau organisasi Senat Mahasiswa ada. Persekutuan Mahasiswa Nasraninya ada. Rohani Islamnya ada. Jadi kalian bisa masuk ke bagian mana yang kalian suka ya. Yaitu organisasi mahasiswanya banyak. Apakah di Stipram ada ekstrakurikulernya? Wah, ini kalau di kampus namanya itu UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Maka apa ya, kalau aku bilang banyak. Justru di Stipram itu banyak sekali ya. Kalian mau silat ada, mau satma bara ada, kayak peleton inti seperti itu ya. Terus mau tari ada, modeling ada, mau pastry ada, mau kitchen ada. Setauku banyak kok di Stipram tuh. Terus juggling ada, wah macam-macam.
Banyak. Kalian bisa cek di websitenya ya, macam-macam pokoknya banyak banget. Apakah S1 pariwisata sering berpergian? Ya, beberapa kali ya. Kemudian untuk ongkos tiket transport dan lain-lain apakah ditanggung mahasiswa? Maka jawabannya ditanggung mahasiswa sendiri ya. Seperti itu ya jawabannya ya. Pokoknya kalau pergi-pergi kemana-mana tanggung mahasiswa sendiri ya. Di sekitar Stipram apakah ada kos putra atau putri? Oh, banyak sekali ya kosnya. Apalagi sudah menjadi daerah kampus. Tentu kalau di Jogja daerah kampus tuh langsung digeruduk ya, ada laundrynya, ada kos-kosannya, ada tempat makannya, ada fotokopiannya. Wah, wis macam-macam kok, men, banyak banget. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya ya. Apakah ada biaya praktek dan lainnya selain biaya SPP sebesar 2 juta? Biaya praktek lainnya selain biaya SPP sebesar 2 juta. Ada ya, kalau kalian ambil S1 maka kalian harus FCS. Kalau kalian ambil D3 dan S1 juga, kalian akan ada DCS dan itu keluar biaya sendiri ya. Nah itu tuh kalau magang juga biaya sendiri ya. Kalau ke perjalanan ke tempat wisata juga biaya sendiri. Jadi kalau aku jawab ya, biaya selain SPP sebesar 2 juta ya ada ya. Nanti wisuda bayar lagi. Karena beda dengan uang semesteran ya. Semua kampus seperti itu soalnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Di Stipram ada asramanya nggak Kak? Ada. Setauku sudah ada ya. Di kampus baru pun juga sudah ada. Nah kalian kalau mau itu, kalian bisa cek website atau langsung datang ke kampus saja ya. Tanya ke dosennya yang ngurusi asrama itu siapa. Nah itu nanti kalau nggak salah, kalau yang lama tuh sistemnya nanti bayar semesteran ya. Jadi kalau yang ini aku kurang tahu tapi ada. Terus pertanyaan selanjutnya ya. Apakah di Stipram ada program student exchange atau pertukaran pelajar? Ada, banyak bahkan ya. Kan bisa ke Thailand setauku. Setauku ke Thailand banyak tuh, dalam artian sering buka lowongan ya. Lowongan student exchange banyak. Jadi kalian bisa berkesempatan ke luar negeri ya, pertukaran pelajar. Kalau nggak salah 2 minggu Pak ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Di Stipram bisa kerja sambil kuliah ya Kak. Iya betul. Aku salah satu yang bekerja sambil kuliah ya. Seperti itu. Kerja sambil kuliah. Kuliah sambil bekerja, sorry. Kuliah sambil bekerja ya, jangan sampai kerja baru kuliah, enggak. Tapi kuliah sambil kerja. Jadi kuliahnya yang prioritas ya. Jangan kebalik. Emang kayak gimana jam kuliahnya? Oh, kalau jam kuliah itu beda dengan jam sekolah. Buat kalian yang sering banget ya pertanyaan ini masuk. Jadi kuliah itu berbeda dengan sekolah. Kalau sekolah kan kalian masuk jam 7, pulang jam 2 atau jam 3 sore. Tetapi kalau kalian kuliah itu tergantung mata kuliahnya ya. Bisa dari jam 8 sampai jam 10, terus stop. Bisa dilanjut lagi jam 3 sampai jam 5 sore. Bisa juga dari jam 8 sampai jam 3 atau 4 sore. Bahkan bisa juga dalam 1 minggu tuh kalian bisa libur 2 atau 3 hari ya. Nah itulah waktu yang digunakan untuk casual. Kalau kalian misal kerja part time pun juga bisa ya. Ambil kerja part time yang malam. Seperti itu ya. Semoga menjawab ya. Apakah di Stipram ada kuliah malam? Jawabannya tidak. Sejauh ini setahu aku tidak ada kuliah malam. Terus apakah sewaktu praktikum pakai biaya sendiri atau sudah dari kampus? Seingatku kalau biaya praktikumnya kitchen, front office, housekeeping, terus sitting system itu sudah dari kampus semua ya. Jadi kampus sudah nanggung ya. Apakah di Stipram ada program beasiswa dan bagaimana cara mendapatkannya? Oh ini pertanyaannya sama seperti tadi ya. Ada. Dan cara mendapatkannya kalian tanya ke dosen langsung ya. Karena aku takut salah menjawab. Kalau daftar Stipram, terus aku lunasi biayanya, terus aku keterima di negeri. Oh ini pertanyaannya gini ya. Jadi waktu itu ada salah satu yang DM ke Instagramku, dia tanya, Kak aku pengen masuk ke Stipram, tetapi aku disuruh orang tua aku masuk ke negeri. Oke, terus gimana? Nah dia tuh bilang bahwa dia mau bayar yang Stipram,
Tapi kalau keterima di negeri gimana Kak? Keterima lewat PTN, perguruan tinggi negeri gitu ya. Maka jawabanku ya simpel sekali ya, pasti hangus. Gak cuma STIPRAM lah, pasti semuanya seperti itulah. Kita udah DP barang, kita udah DP sekolah ya, apalagi ini tempat kuliah. Tentu kalau udah bayar ya nggak bisa dikembaliin. Jadi kalau keterima di negeri ya hangus. Itu jawabanku. Lanjut lagi ya. Cara masuk grup casual gimana Kak? Oh gampang sekali ya. Dulu aku punya berapa grup casual ya, di Facebook ada, di WA ada, waduh banyak sekali dulu banyak sekali. Sewaktu kuliah ya. Caranya dapetin gampang. Kalian rajin-rajin casual. Cara casual gimana Kak? Gampang. Kalian tanya kampus atau tanya teman kalian yang udah pernah casual. Pasti ada, tenang. Pasti ada di kampus STIPRAM tuh, pasti sudah ada yang pernah casual. Walaupun belum masuk STIPRAM pasti sudah pernah ada yang casual. Kalau nggak tanya kampus juga bisa. Nah di situ nanti kalian akan ketemu sama orang hotel. Nah orang hotelnya pasti punya grup casual. Nah minta dimasukin. Terus kalau ketemu sama anak kampus lain atau temen relasi baru ya, yang sama-sama casual di hotel, kalian kenalan sebagai teman, bukan sebagai pacar ya. Oke, kenalan sebagai teman. Terus kalian minta nomor WA dia, minta juga untuk minta tolong dimasukin ke grup casual yang dia punya. Kalau biasanya temennya baik pasti mau sih. Sejauh ini ya sering sekali ya, aku punya lebih dari 5 grup waktu itu ya. Steward and Casual Jogja, aduh banyak banget, Casual Hunter ya, nama-namanya sampai lupa aku. Banyak, tenang aja. Di STIPRAM seminggu kuliah berapa kali? Nah ini pertanyaan seperti yang tadi ya. Di STIPRAM kuliahnya itu bisa cuma 3 hari, punya 4 hari, bisa 5 hari, bisa 6 hari ya, tergantung mata kuliah yang kalian dapatkan. Kalau kuliah S1 kerja sampingannya di mana Kak? Kerja sampingan untuk S1 itu bisa di tiketing ya, atau kalian di hotel juga bisa ya. Pokoknya di dunia perhotelan kalian akan dapat kompensasi. Prospek kerja di 3 STIPRAM apa Kak? Prospek kerjanya di dunia perhotelan ya. Di kitchen atau di bagian perkereta apian juga ada ya, namanya apa itu aku lupa. Terus di pramugari pun kayaknya bisa, bagian dapurnya ya. Terus kalau nggak salah sih kalian di bank itu kadang aja ada yang nerima loh ya. Karena kalau kerja itu kadang nggak ngelihat label ya, tapi skillnya. Kalau skillnya bisa biasanya mau sih. Tapi kalau prospek kerja D3 STIPRAM ya jelas perhotelan. Kalau aku jawabanku pasti itu ya, perhotelan. D3 STIPRAM nggak usah diraguin lagi lah. Orang-orang pada tahu kok D3 STIPRAM itu bagus. Terus apakah mahasiswa STIPRAM mendapatkan kompensasi apabila kerja di hotel? Oke, ini nyambung dengan jawabanku yang sebelumnya ya. Kalau kalian kuliah di STIPRAM terus kalian bekerja atau kuliah sambil bekerja, maka untuk cara mendapatkan kompensasinya adalah kalian harus bekerja di sektor pariwisata. Seperti apa? Seperti tiketing, seperti tour travel, seperti hotel. Kalau kalian nggak kerja di area ini, kalian nggak akan dapat kompensasi. Terus cara dapatnya kompensasi gimana ya? Kerja di tempat-tempat yang aku sebutin tadi itu. Terus kalian pengajuan ke kampus. Kalau kalian nggak pengajuan, kalian nggak terdaftar, kuliah kalian pasti dipersulit. Sebetulnya bukan dipersulit ya, tetapi memang itu prosedurnya. Jadi saran aku, penuhi apa yang kampus minta, penuhi apa yang menjadi persyaratan yang kampus sudah berikan. Terlebih kalau kalian mau mengambil rencana bekerja, konsultasikan dulu dengan bagian kampus ya, supaya orang yang ada di kampus, dalam hal ini dosen ataupun kaprodi ataupun Bu Ami ya, wakilnya sendiri, langsung konsultasikan aja supaya kalian nggak salah langkah ya. Thank you banget. Ini beberapa pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan tapi aku nggak bisa jawab ya. Mungkin nanti next time kalau aku ketemu sumber yang tepat ataupun orang yang bisa memberikan pengalamannya, aku akan jelasin di situ ya. Dan thank you. Kalau kalian masih belum jelas dan ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow serta ikuti Instagramku ya. Dan jangan lupa subscribe video ini. Semoga apa yang aku sharekan ini membantu kalian ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.